welcome back to channel Viral Sosmed. Ini adalah video bagian ketiga playlist seni melepaskan beban batin, Letting Go. Kita bakal ngomongin sesuatu yang jauh lebih fundamental dan bisa mengubah hidup kalian jadi lebih ringan, lebih plong, dan lebih bahagia. Yap, kita bakal bedah habis-habisan soal konsep letting go atau dalam bahasa gampangnya, melepaskan. Penasaran kan? Yuk, langsung aja kita mulai. Bagian 1. Beban di dada dan kenapa kita perlu letting go. Coba deh jujur, siapa di sini yang sering ngerasa ada ganjelan di dada? Entah itu rasa marah yang belum kelar sama mantan, ketakutan akan masa depan yang gak pasti, rasa bersalah karena sesuatu yang udah lewat, atau bahkan insecurities yang bikin kita minder terus. Ganjelan-ganjelan ini kalau gak diregulasi, akan semakin menekan dada kita. Efeknya, ya jadi stres, jadi gampang emosi, jadi gampang overthinking. Pokoknya nggak enak banget kan? Inti dari kehidupan itu sebenarnya adalah self-management, atau kalau pakai istilah yang lebih keren, disebut manas. Manas adalah istilah buat menggambarkan gabungan dari pikiran, perasaan, dan emosi kita. Bayangin aja kalau manas kita ini isinya tumpukan sampah emosi, gimana mau bisa manage hidup dengan baik? Disinilah peran letting go itu penting banget. Apa sih letting go itu? Simpelnya ini tuh kondisi ketika tekanan batin yang tadinya numpuk di dada, di kepala, tiba-tiba hilang atau terlepas gitu aja. Rasanya tuh kayak abis menahan napas lama banget terus tiba-tiba bisa lega bernapas lagi. Plong, dan yang bikin kaget, ternyata 95% dari beban hidup yang kita bawa ini, kebanyakan kita nggak sadar kalau kita lagi membawanya. Itulah kenapa kok rasanya berat terus. Bagian 2. 3 cara kita ngadepin perasaan. Sekarang coba kita bahas lebih dalam. Gimana sih biasanya kita ngadepin perasaan-perasaan gak enak ini? Ada 3 cara utama. 1. Penekanan atau suppression. Ini nih yang sering banget kita lakuin. Ada marah, kita tahan. Ada sedih, kita pura-pura kuat. Ada kecewa, kita pendem sendiri. Mikirnya sih biar nggak ribet, biar nggak nambah masalah. Tapi tahu nggak sih, kalau perasaan yang ditekan itu, bukannya hilang, malah justru tumbuh makin besar di dalam diri kita. Ibaratnya kayak bom waktu, kalau udah waktunya, boom, meledak, dan efeknya bisa kemana-mana. Dari jadi gampang marah-marah nggak jelas, sampai muncul penyakit fisik. Emosi kemarahan itu harusnya kita pakai secara produktif, bukan malah ditanam sebagai sampah di dalam diri. 2. Ekspresi atau expression. Nah, kalau ini kebalikannya penekanan. Setiap ada perasaan, langsung keluarin. Marah, bentak, sedih, nangis kejer, kecewa, ngomel-ngomel. Kedengarannya sehat kan? Tapi tunggu dulu, ekspresi yang gak terkontrol. Apalagi kalau sampai merugikan orang lain atau diri sendiri. Itu juga bukan solusi jangka panjang. Kita butuh ekspresi yang sehat, bukan cuma sekadar meluapkan emosi. 3. Pelarian atau escape. Ini juga sering banget nih. Daripada ngadepin masalah, mending healing. Entah itu lari ke hobi, ke game, ke alkohol, ke belanja online, atau bahkan ke hubungan yang gak sehat. Pelarian ini tuh cuma bikin kita lupa sejenak, tapi masalah utamanya tetap ada di sana nungguin kita balik. Ini cuma solusi instan yang gak menyelesaikan akar masalah. Jadi dari 3 cara di atas, mana yang paling benar? Jawabannya ada di letting go itu sendiri, yang sebenarnya lebih ke arah mengenali, menerima, lalu melepaskan tanpa perlu menekan atau meluapkan secara destruktif. Bagian 3. Stres itu datangnya dari mana sih? Ini nih bagian yang paling bikin aku mikir keras. Kita tuh sering banget kan kalau lagi stres, langsung nyalahin faktor luar. Ah, aku stres karena kerjaan banyak, aku stres gara-gara si dia, aku stres karena macet. Padahal sumber sebenarnya dari stres itu adalah dari dalam diri kita sendiri guys. Bukan dari faktor eksternal. Loh kok bisa? Faktor eksternal itu cuma kayak mekanisme proyeksi. Artinya, apa yang kita lihat di luar itu sebenarnya adalah cerminan dari apa yang ada di dalam diri kita. Ini tuh keren banget. Contohnya gini, kalau kita orangnya penuh ketakutan, maka dunia ini di mata kita akan terlihat sebagai tempat yang menakutkan, penuh bahaya.
Kalau kita orangnya punya banyak rasa bersalah yang terpendam, maka kemana-mana kita akan melihat dosa dan godaan, padahal mungkin orang lain biasa aja. Kalau kita orangnya gampang marah, dikit-dikit ada yang gak sesuai langsung emosi, padahal yang lain mungkin masih santai. Paham kan maksudnya? Jadi aturan dasarnya adalah kita akan selalu berfokus pada apa yang sedang kita tahan atau kita pendam. Stres itu muncul dari akumulasi perasaan-perasaan negatif yang kita tahan atau kita tekan, terus numpuk jadi bom waktu. Intinya kalau di dalam diri kita ada sampah, ya di luar pun kita akan melihat sampah itu di mana-mana. Bagian 4. Jangan cuma healing di permukaan. Yuk beresin akar masalahnya. Nah, karena sumber masalah stres itu dari dalam diri, berarti kalau mau benar-benar bebas stres, kita nggak bisa cuma ngurangin gejalanya doang. Kebanyakan program-program penurun stres tuh cuma fokus ke efeknya doang, kayak teknik relaksasi otot atau terapi-terapi ringan. Memang sih, teknik itu bisa bikin kita lega sesaat, tapi kalau akar masalahnya nggak dicabut, ya sama aja bohong. Nanti stresnya muncul lagi. Letting go yang baik itu harus bisa menghilangkan sumber stres yang mendasarinya. Apa itu sumbernya? Yaitu tadi, amarah yang dipendam, ketakutan yang nggak diatasi, rasa bersalah yang terus menghantui, atau perasaan negatif lain yang kita tahan dan kita tekan. Kita harus berani mencabut akar-akar busuk itu. Bagian 5. Konsep diri dan kenapa kita perlu ngaca ke dalam diri sendiri. Ini dia nih mindset yang menurutku paling penting. Semua peristiwa itu netral guys. Tidak ada yang baik dan tidak ada yang buruk. Yang bikin dia jadi baik atau buruk itu adalah persepsi kita sendiri terhadap peristiwa itu. Makanya penting banget untuk selalu bertanya ke diri sendiri, ada apa dengan aku? Ini adalah kalimat kunci, daripada nyalahin orang lain terus. Gara-gara dia nih, gara-gara situasi ini nih, mending kita introspeksi. Karena sejatinya, the problem is always me. Masalahnya selalu ada di dalam diri kita. Coba deh pikirin, ketika kita merasa sakit hati karena omongan orang lain, sebenarnya rasa sakit itu bukan karena omongan dia. Rasa sakit itu sudah ada di dalam diri kita. Orang lain itu cuma kayak menekan tombolnya doang. Jadi kalau kita nggak punya rasa sakit itu di dalam diri, mau ditekan tombolnya kayak apapun, ya nggak akan sakit. Paham kan? Ini tuh powerful banget. Bagian 6. Latihan praktis letting go. Oke, setelah kita paham teorinya, sekarang waktunya praktik. Satu latihan sederhana tapi nampol banget buat kita cobain sendiri di rumah. Aku udah cobain, dan rasanya lumayan plong. Langkahnya gini. 1. Duduk nyaman, cari tempat yang tenang. Duduk yang nyaman, bisa di sofa, di lantai, atau di mana aja yang bikin kalian rileks. 2. Rasakan perasaan terberat. Pejamkan mata sebentar kalau perlu. Coba rasakan, apa perasaan yang paling berat saat ini di dada kalian? Apakah marah, sedih, cemas, takut, rasa bersalah, apapun itu. Biarkan perasaan itu muncul dan kalian rasakan. Jangan dilawan. 3. Tulis di kertas. Ambil selembar kertas dan pulpen. Sekarang tuliskan semua perasaan berat itu di kertas. Tulis semua yang kalian rasakan. Unek-unek kalian, keluh kesah kalian. Jangan takut salah. Jangan diedit. Tulis aja apa adanya kayak lagi curhat ke diri sendiri. 4. Baca dengan hati. Setelah selesai menulis, baca kembali tulisan kalian itu dengan tenang. Rasakan setiap kata yang kalian tulis. Ini adalah perasaan kalian. Ini adalah beban kalian. 5. Ucapkan terima kasih. Nah ini bagian paling krusial. Setelah membaca, pejamkan mata lagi. Lalu, dalam hati atau boleh juga diucapkan, bilang terima kasih pada tulisan itu. Terima kasih sudah menemaniku selama ini. Terima kasih sudah mengingatkanku. Sekarang, aku melepaskanmu. 6. Buang kertasnya. Setelah mengucapkan terima kasih, remas kertas itu atau sobek, lalu buang ke tempat sampah. Simpelkan. Percaya deh, pas kertas itu dibuang, rasanya tuh kayak ada beban yang ikut terbuang. Memang sih, mungkin gak langsung 100% hilang, tapi ini adalah langkah awal yang sangat bagus untuk melatih diri kita melepaskan. Kalian harus cobain ya. Jadi guys, konsep letting go ini adalah keterampilan hidup yang fundamental banget, yang kalau kita kuasai, bisa bikin hidup kita jauh lebih ringan, lebih bahagia, dan pastinya nggak gampang stres. Ingat, sumber stres itu dari dalam diri kita, dan kitalah yang punya kekuatan untuk melepaskannya.
Semoga pembahasan ini bisa memberikan pencerahan buat kalian semua ya. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar kalau kalian punya pengalaman soal letting go ini. Like dan share ke teman-teman kalian yang kira-kira butuh pencerahan ini. Dan jangan lupa subscribe channel ini biar nggak ketinggalan konten-konten transformatif lainnya. Aku pamit dulu ya. Sampai jumpa di video bagian keempat playlist seni melepaskan beban batin. Letting go.